bagian 7. Untuk yang belum menyaksikan bagian-bagian sebelumnya, silahkan kunjungi channel Babat Nusantara. Tanpa berlama-lama lagi, inilah lanjutan ceritanya. Woro Kembang Sore mengendarai kudanya tanpa tujuan yang pasti. Dia berkuda dengan tenang menyisir punggung sebuah bukit, lalu meluncur turun dan mengikuti jalanan setapak menuju hutan belantara. Tiba-tiba dia melihat 4 orang laki-laki duduk di atas kuda menghadang di tengah jalan. Buru-buru dia menarik tali kekang kuda. Kuda meringkik sebelum berhenti. "Mengapa kalian menghalangi jalanku? Aku sedang terburu-buru. Biarkan aku lewat." Gadis itu dengan suara lantang. Woro Kembang Sore terkejut. Pegangannya terlepas. Gadis itu pun terpental dari punggung kuda, lalu jatuh tersuruk di pinggir jalan. Sementara kuda yang ditunggangi tampak kebingungan. Binatang itu meringkik-ringkik sambil berjalan ke sana kemari. Woro Kembang Sore terus mengerang. Ada yang terasa menyengat di dadanya. Gadis itu berusaha bangun, tapi rupanya tenaganya tak cukup lagi. Akhirnya dia terkulai pingsan. Kita tinggalkan sejenak Woro Kembang Sore yang pingsan di pinggir jalan. Sekarang mari kita ikuti perjalanan Endang Kusumadewi. Gadis itu sudah sangat jauh meninggalkan padepokan Indrakila, kampung kelahiran yang telah membesarkannya. Dia berkuda hampir seharian. Begitu memasuki desa Srawean, desa yang terletak di pinggiran sebuah telaga, dia menarik tali kekang kuda. "Ada yang membuntutiku. Mau apa orang itu?" katanya dalam hati. Memang sejak memasuki desa Srawean, dia merasa dibuntuti orang. Sewaktu menyeberang sungai, dia tahu orang itu bersembunyi di balik pohon besar. Setelah menyusuri jalanan setapak, dia pun tahu dibuntuti dari jarak yang cukup jauh. Dia menduga orang itu pasti mempunyai maksud yang tidak baik. Boleh saja kalau mau dicoba. Silahkan terus membuntutiku," desisnya dengan pelan. Dia geram sekali, lalu menggebrak kudanya. Sebentar kemudian, dia sudah menghilang di balik tikungan jalanan. Tidak, kalau soal yang satu itu, aku sudah memutuskan dengan seluruh tekad yang kumiliki. Aku tidak akan pulang ke padepokan. "Kalau begitu, saya juga tidak akan pulang," kata Rake Hambulu sambil menyandarkan punggungnya di batang pohon pucang. Endang Kusumadewi tidak segera menanggapinya. Dia tahu cantrik padepokan Indrakila itu keras hati. "Dengar Hambulu," ujarnya kemudian dengan suara lembut, nada persaudaraan. "Bagaimanapun kamu adalah cantrik padepokan Indrakila, murid ayahku sendiri. Karena itu, aku tidak pernah punya maksud buruk padamu. Kalau kau mau mengikuti saranku, lebih baik kau kembali ke padepokan. Tak ada perlunya kau membuntuti aku lagi, sebab aku pergi tanpa tujuan yang pasti." "Bagi saya tidak ada masalah, sebab pilihan saya hanya ada 2. Nini Kusumadewi pulang bersama saya ke padepokan, atau saya ikut bersama Nini." Endang Kusumadewi geleng-geleng kepala melihat tekad Rake Hambulu yang sepertinya sudah tidak biasa dibengkokkan kembali. "Aku heran Hambulu. Belum pernah kulihat laki-laki seperti kamu. Sebenarnya wajahmu tidak terlampau buruk. Otakmu juga cukup encer. Sebenarnya kamu bisa mencari seorang gadis yang cocok untukmu, yang cantik dan setia, bisa berbakti pada suami, dan tidak ugal-ugalan seperti Kusumadewi."
Rake Hambulu tersenyum penuh harapan. Hatinya berkembang. Tapi ini nih, sampai saat ini hanya ada seorang gadis yang bercokol di kepala saya. Tak lain dan tak bukan. Orang itu bernama Nini Kusumadewi. Ingat Hambulu, aku belum tentu suka sama kamu. Bahkan tak terpikir sedikit pun di kepalaku suatu saat nanti akan mempunyai seorang suami seperti kamu. Aduh, menyesal sekali Tuan Suratpada. Saya pun belum tahu jalan ke Majapahit, tapi barangkali pelayan saya tahu, kata Endang Kusumadewi sambil menoleh ke arah Rake Hambulu yang berlutut di sebelahnya. Hambulu, kamu tahu desa apa ini namanya? Tahu Nini, desa ini namanya desa Gulu Cecak. Lalu, apa kamu juga tahu jalan ke kota Raja Majapahit? Tahu Nini, waktu masih kecil saya pernah diajak jalan-jalan ke kota Majapahit oleh orang tua saya. Dan ketika usia remaja saya pernah pergi ke Majapahit untuk melamar menjadi prajurit. Tapi ternyata lamaran saya ditolak. Jadi, kamu tahu jalan ke Majapahit? Tahu Nini? Endang Kusumadewi kelihatan lega, lalu kembali menatap Empu Suratpada yang sepertinya sudah tidak sabar menunggu jawaban. Katanya dia tahu jalan ke Majapahit Tuan Suratpada, tapi kalau boleh tahu, ada keperluan apa rombongan Tuan pergi ke Majapahit? Saya hanya mengantar Nini. Yang mempunyai keperluan adalah majikan saya, Raden Husein. Dan itu merupakan keperluan pribadi, jadi tidak dapat saya utarakan di sini. Tidak ada apa-apa, Tuan Suratpada. Keperluan yang sifatnya pribadi memang tak perlu diberitahukan pada siapapun. Jadi bagaimana? Apakah Nini Kusumadewi bersedia menjadi penunjak jalan kami ke Majapahit? Endang Kusumadewi mengerutkan keningnya. Sepertinya dia sedang menimbang-nimbang. Akhirnya dia memberikan jawaban seperti yang diharapkan Empu Suratpada. Dia tidak keberatan menjadi penunjuk jalan. Empu Suratpada tertawa girang. Woro Kembang Sore, sebaiknya kamu istirahat saja dulu di sini. Saya akan mencari ramuan daun-daunan. Saya akan segera kembali. Baik Tuan, sekali lagi terima kasih atas pertolongan Tuan. Laki-laki itu hanya mengangguk kemudian bergegas meninggalkan Woro Kembang Sore yang terbaring lemah di atas rerumputan. Langkah-langkahnya tegas dan gerakannya tangkas. Woro Kembang Sore tampak sangat terkesan. Dia terus mengawasi sampai laki-laki asing itu yang baru dikenalnya menghilang di balik pohon-pohon liar. Woro Kembang Sore mendesah. Sesekali rasa nyeri masih menyengat di dada kirinya dan kaki sebelah kanan agak ngilu jika digerak-gerakan. Gadis itu menatap jauh ke depan, sementara angin perbukitan yang sejuk membelai rambutnya dan membuatnya terlelap sebentar. Dia terbangun dan melihat laki-laki itu duduk di atas sebongkah batu. Sekarang, Woro Kembang Sore baru dapat melihat lebih jelas. Ternyata, laki-laki itu cukup tampan. Usianya kira-kira belum mencapai 30 tahun. Oh, dia duduk di situ, ujarnya dalam hati sambil mencuri pandang. Mungkin sudah sejak tadi dia selesai mencari ramuan dedaunan. Tapi rupanya dia tidak mau mengganggu tidurku. Kalau begini aku jadi ingat Kakang Janardana. Tingginya hampir sama, tubuhnya juga kekar, wajahnya tak kalah tampan, dan dekapan lengan-lengannya jauh lebih perkasa. Umurnya juga jauh lebih muda. Tiba-tiba Woro Kembang Sore menghentikan hayalannya.
Hatinya yang terluka masih terasa perih, dan sekarang dia harus berhati-hati sekali. Dia tahu laki-laki itu tampan. Mungkin perangainya baik, tapi semua laki-laki bisa membahayakan siapapun yang bernama wanita. Dia harus waspada, jangan sampai tergelincir untuk kedua kalinya. Tapi mendadak gadis itu melihat sebuah bayangan melintasi pohon-pohon liar yang berjajar di lereng bukit. Hatinya berdebar-debar dan diam-diam dia merasa malu karena telah mempunyai prasangka buruk pada laki-laki yang belum terlalu dikenalnya. Dengan gagah, laki-laki itu melangkah menghampiri Woro Kembang Sore. Tangannya menenteng keranjang bambu. "Nah, sekarang kita makan sama-sama. Kau menunggu cukup lama ya?" Saya kira Tuan tidak akan kembali kemari," jawab Woro Kembang Sore dengan kepala tunduk. Bagaimana bisa aku tidak kembali? Aku kan sudah berjanji. Ini lihat, aku membawa makanan. Lumayan untuk santap malam. Sisanya bisa kita makan lagi untuk sarapan besok. Ayo, ambil saja. Makan yang banyak supaya badanmu kuat dan lukamu cepat sembuh. Ayo," kata laki-laki itu sambil membongkar makanan dan mengeluarkannya dari keranjang bambu. Ada nasi putih hangat, beberapa potong ikan, dan sambal. "Ayo Kembang Sore, makanlah." "Terima kasih Tuan. Di mana Tuan memperoleh makanan sebanyak itu?" "Aku terpaksa berkuda cukup jauh. Di balik dinding bukit itu ada sebuah warung kecil milik seorang warga desa. Aku juga membeli minuman." "Kamu doyan legen?" kata laki-laki itu sambil membuka legen yang ditempatkan di sebuah bumbung. Legen ialah minuman yang terbuat dari sari pelepah daun kelapa yang masih muda. Sedangkan bumbung ialah wadah untuk menyimpan air minum yang terbuat dari bulatan pohon bambu. Ada perasaan nyaman tak terhingga ketika lengan-lengan kokoh laki-laki asing itu membelit tubuhnya. Kemudian dia membopong Woro Kembang Sore dan mulai melangkah perlahan-lahan di atas jalanan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi rerimbunan semak belukar. Sementara itu, Woro Kembang Sore berpegangan erat pada leher laki-laki itu. Diam-diam gadis itu merasa senang sekali. Ada perasaan nikmat mengalir dalam hatinya. Perasaan nikmat, nyaman, dan aman yang berpadu menjadi satu. Melihat keadaan Woro Kembang Sore yang lesu, laki-laki asing itu pun mengajaknya berhenti. Setelah istirahat sejenak, mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari penginapan. Ketika mereka telah menemukan sebuah pondok, bersama itu pula matahari mulai tenggelam ke balik kaki langit. Woro Kembang Sore dan lelaki asing itu disambut oleh seorang janda setengah tua, yang ternyata pemilik pondok tersebut. Wanita itu bernama Nyi Wadidang. Dia lantas memperbolehkan salah satu ruangan biliknya dipakai untuk istirahat. Tempatnya cukup luas dan bersih. Woro Kembang Sore segera membaringkan tubuhnya di atas balai kayu yang hanya dialasi selembar tikar. Sementara itu laki-laki asing berdiri di depan pintu. Dia merasa lega karena Woro Kembang Sore bisa beristirahat, sehingga esok hari mampu meneruskan kembali perjalanan mereka. Cerita beralih saat Woro Kembang Sore dan laki-laki asing memohon pamit kepada pemilik pondok untuk meneruskan perjalanan. Berkuda menyusuri desa demi desa, wajah gadis itu mulai tampak lebih bersemangat. Sebenarnya, desa Japan tidak terlampau jauh, tapi karena mereka berkuda perlahan-lahan, maka hampir separuh hari mereka habiskan untuk menempuh perjalanan.
Setelah melewati 2 desa berturut-turut, desa Pawijungan dan desa Kadangdangan, kuda yang mereka tunggangi mulai menampak di daerah Japan. Laki-laki asing pun mengarahkan kuda menuju arah kiri. Tak lama, mereka sudah berhenti di depan rumah yang sangat mewah menurut ukuran zaman itu. Rumah itu besar dengan halaman luas. Pintu regolnya terbuat dari kayu pohon yang keras dan diukir dengan hiasan kaligrafi. Setelah membantu Woro Kembang Sore turun dari kuda, laki-laki asing memapah gadis itu menyeberangi halaman. Mereka berhenti di serambi rumah yang lantainya terbuat dari batu pualam. Sesaat mereka mengamati suasana sekitar. Sesaat lamanya juga Raden Hussein dan rombongan menunggu di balik pintu gerbang. Tampak ratusan prajurit berbaris di alun-alun. Sebentar kemudian, 2 orang prajurit berpakaian lengkap datang menjemput. Endang Kusumadewi, Empu Suratpada, dan yang lain disuruh menunggu. Sementara 2 orang prajurit membawa Raden Hussein masuk ruang dalam istana. Mereka bergegas melewati samping balai Paseban Agung, tempat pertemuan yang dijaga puluhan prajurit bersenjata. Balai Paseban sangat luas dan cukup untuk menampung 1000 orang. Aku memiliki daerah yang masih kosong. Artinya pejabatnya tidak ada. Pejabatnya baru saja meninggal tahun lalu. Kukira kamu sangat cocok memegang daerah itu. Namanya Terung. Daerahnya cukup bagus. Tanahnya subur. Cocok sekali untuk pertanian. Penduduknya sendiri sudah mencapai hampir 3000 orang. Kalau kamu mau, ambillah daerah itu untukmu, Hussein. Jadilah adipati di sana. Tugasmu memimpin daerah itu, memimpin rakyatnya, memajukan masyarakatnya, sehingga nanti daerah itu menjadi lebih ramai dan berkembang dengan pesat. Bagaimana? Kau terima atau tidak? Seperti yang sudah hamba katakan, pemberian Gusti Prabu merupakan amanat yang harus hamba junjung tinggi, jawab Raden Hussein sopan sambil melakukan sembah. Baiklah, kalau begitu kau boleh istirahat sekarang. Soal pengangkatanmu menjadi Adipati Terung akan segera menyusul. Dan satu lagi, Hussein, setelah menjadi Adipati Terung, jangan lagi kamu menggunakan nama Hussein. Gantilah nama itu dengan Adipati Pecatonda. Selesai berkata-kata, Sri Maharaja Majapahit mengibaskan pakaiannya, kemudian masuk ke ruangan dalam. Sesaat lamanya, Raden Hussein masih duduk bersila di tempat semula. Dia tampak sangat lega dan juga bangga, karena dengan sekali pertemuan sudah memperoleh kepercayaan menjadi Adipati Terung. Bahkan Prabu Brawijaya sendiri yang mengangkatnya melangkah ringan. Bangsawan Palembang itu kemudian meninggalkan ruang pribadi Sri Baginda. 2 orang prajurit masih mengawalnya, tapi kali ini mereka tidak membawa Raden Hussein ke pintu gerbang lagi, melainkan mengantarkannya ke wisma yang akan menjadi tempat kediaman sementaranya di Majapahit. Malam harinya, Raden Hussein memanggil orang. Ingin kau katakan untuk menanggapi apa yang baru saja disampaikan Empu Keleng? Sebetulnya Endang Kusumadewi merasa sangat tersinggung. Dia merasa dilecehkan. Namun begitu, dia berusaha mengendalikan diri. Dengan tenang, dia melakukan sembah sebelum kemudian mengutarakan pandangannya. Sebenarnya saya tidak ingin melibatkan diri saya dalam persoalan-persoalan seperti ini. Saya pergi ke Majapahit hanya sebagai penunjuk jalan. Saya tidak pernah merencanakan apa-apa, dan saya tidak pernah menginginkan jabatan. Tapi karena Empu Keleng sudah memojokkan saya, bahkan sudah merendahkan martabat saya terpaksa bicara.
Endang Kusumadewi diam sejenak. Dia berusaha menyusun kata-kata agar apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dituju. Menurut saya, jabatan apapun, tugas seberat apapun, seharusnya diberikan kepada orang yang tepat. Sambungnya dengan suara lebih tegas, namun sedikit gemetar karena hatinya yang terbakar. Tidak peduli orang itu laki-laki atau wanita, yang penting dia mempunyai kemampuan. Banyak contoh wanita yang mampu memikul tugas-tugas berat. Putri Sima mampu mengendalikan kerajaan Kalingga selama 30 tahun lamanya. Tribhuwana Tunggadewi mampu menggenggam kerajaan Majapahit dan bahkan mampu menundukkan Sadeng ketika bupatinya bermaksud memberontak. Lalu, Dyah Ratu Suhita juga seorang raja wanita. Jadi, menurut pendapat saya Raden, tak ada alasan wanita untuk tidak diperbolehkan memikul tanggung jawab yang besar, yang biasanya hanya dipikul kaum laki-laki. Jadi, apa yang dikatakan Empu Keleng sebenarnya kurang tepat kalau tidak boleh dianggap salah. Menurut saya, wanita tidak sepicik dan selemah itu. Angin pegunungan bercampur kabut, bertiup semilir, dan membawa kesejukan di padepokan Indragila. Pondok kediaman Resi Wyasa tampak sunyi lengang. Perlahan-lahan hari mulai gelap karena Sang Hyang Bagaskara sudah meluncur turun di balik cakrawala. Resi Wyasa duduk di lantai. Sesekali tangannya menaburkan dupa atau setangki. Laki-laki tua itu duduk bersila dengan khusyuk, mata terpejam, sementara mulutnya komat kamit mengucapkan kalimat-kalimat doa. Pergi ke Puri Sesaji untuk melakukan semedi. Niatnya hanya satu, yakni mencari penjelasan tentang persoalan hidup yang sangat pelik. Mengapa ucapan-ucapan selalu tidak sejalan dengan tindakan seperti bumi dan langit? Kata lidah ke selatan tapi perbuatannya ke utara. Ini akan sesuatu yang tidak masuk akal. Dia sendiri contohnya, dia seorang resi, dia tinggal di padepokan dan mempunyai banyak cantrik. Dan kepada mereka, cantrik-cantriknya, seringkali dia berceramah. Dalam setiap ceramahnya, hampir selalu dikatakan bahwa pada dasarnya manusia itu kekosongan. Manusia hidup tanpa kepemilikan dan kebiasaan. Pada dasarnya, manusia tak mempunyai apa-apa dan tak bisa apa-apa. Semua benda atau wujud duniawi yang diakui sebagai miliknya, rumahku, istriku, teman-temanku, anak-anakku, kerbau sapiku, sawahku, ladangku, hasil panenku, suksesku, semua itu adalah barang titipan. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya, manusia tidak mempunyai apa-apa selain kekosongan. Tapi anehnya, apa yang terjadi dalam kenyataan? Kerbau hilang satu saja, sudah kalang kabut. Belum lagi 2 ekor sapinya dicuri orang, atau sawahnya disita 10 krosa. Pastilah rasa kecewaannya sampai bertahun-tahun lamanya. Kini Resi Wyasa merasakan kekosongan layaknya hal-hal itu. Begitu Endang Kusumadewi pergi, dia benar-benar merasa sangat kehilangan. Pada titik tertentu, dia kemudian menyimpulkan bahwa ucapan hanya tinggal ucapan belaka. Ceramah tak ubahnya ceramah tanpa makna. Ini semakin diperparah dengan sikap orang-orang yang saling berebut dan bertikai tak kunjung henti. Semua itu bermuara pada sebuah kesedihan yang serasa menjadi makanan sehari-hari. Mengapa bisa begitu Kakang Wyasa? Kalau salah, di mana letak kesalahannya? Tanya Empu Janardana setelah Resi Wyasa
terdiam beberapa saat. Penghulu agama Siwa itu tersenyum. Baiklah Kembang Sore, aku sudah tahu semua apa yang dimaksudkan ibumu dalam surat ini. Aku tidak berani berjanji, tapi aku akan mengusahakannya. Mungkin aku harus mencari kesempatan yang baik untuk menghadap Sang Prabu. Kalau misalnya Gusti Prabu Brawijaya kurang berkenan mengambilmu menjadi pegawainya, jangan khawatir. Kamu masih bisa bekerja di sini, di Istana Kaputren. Setidak-tidaknya kamu bisa menjadi dayang-dayangku. Terima kasih Tuan Putri. Apapun yang Tuan Putri berikan pada hamba, akan hamba junjung tinggi, akan hamba anggap sebagai amanat yang harus hamba letakkan di atas kepala, di dalam hati. Setelah melakukan sembah hormat, Woro Kembang Sore berdiri kemudian berjalan mengiringi Putri Wandansari masuk ke ruangan dalam wisma. Maka demikianlah seperti yang diceritakan dalam serat Babat Tanah Jawi. Atas saran Sunan Ngampel, akhirnya Raden Patah dengan diiringkan para santri pengikutnya mengadakan perjalanan panjang dari Ngampel Denta menuju alas Gelagahwangi. Empu Janardana yang baru 5 hari di Hitan ikut dalam rombongan. Dia naik kuda perlahan-lahan bersama Mas Mansur. Sementara keluarga Mas Mansur naik gerobak bersama para wanita dan anak-anak yang lain. Rombongan terus bergerak ke arah barat. Hampir seharian iring-iringan menyusuri jalanan berbatu. Nah, kau ingat sekarang? Kalian kawanan rampok itu. Bahkan kalian masih mengenakan pakaian yang sama, pakaian berwarna gelap. Bukankah kalian kawanan rampok yang bermaksud merampok Gusti Patah di pinggiran hutan itu? Jangan menuduh kami sembarangan. Kami bukan kawanan rampok. Kami orang baik-baik, sahut kawanan rampok yang bertubuh agak kurus dan berjenggot tebal. Kalau kami kawanan rampok, tentu kami akan membawa teman yang lebih banyak, dan kami akan menggarong rombongan yang sekarang sedang istirahat di pinggiran jalan itu. Imbuh temannya dengan suara lantang. Hati-hati, kata Abdul Rohim mengancam. Berani kau berbuat ugal-ugalan, berbuat onar dan kerusuhan di sini, aku akan menghajar kalian tanpa ampun. Saya lihat sepertinya Ki Sanak bernafsu sekali ingin berkelahi dengan kami, kata rampok berbadan gemuk pendek sambil tersenyum mengejek. Biar saja kakak, kita bunuh saja orang itu di tempat ini, biar besok pagi teman-temannya menemukan bangkainya dikeroyok semut. Tutup mulutmu, sekarang ikut aku, sahut Abdul Rohim dengan suara keras dan kasar. Ikut kemana? Tanya rampok berjenggot dengan mata mendelik. Kamu tidak bisa memerintah kami. Kamu bukan majikan kami. Jika kalian tidak mau menurut, aku akan memaksa. Secepat kilat Abdul Rohim melompat dan menyergap 2 orang kawanan rampok. Serangannya kali ini gagal karena kawanan rampok masing-masing membuang tubuhnya ke samping. Selanjutnya terjadilah pertarungan seru di antara pohon-pohon yang gelap. Kami sungguh-sungguh merasa malu. Kami merasa menjadi sangat kecil dan tidak berharga di hadapan Gusti Patah. Karena itu Gusti, tiba-tiba rampok berbadan gemuk pendek menyurutkan kepalanya ke tanah tak jauh dari Raden Patah sambil menangis terisak-isak. Izinkanlah kami mengabdikan diri kami, jiwa raga kami untuk kebesaran nama Gusti Patah. Izinkanlah kami bergabung bersama rombongan. Wah, celaka Gusti, teriak Abu Kaum gusar. Kalau di tengah-tengah rombongan ada orang seperti ini, bagaimana jadinya?
Kita pasti tidak bisa tenang meneruskan perjalanan. Kita juga tidak bisa tenang melakukan ibadah. Apalagi 5 hari kita harus menghadapi bulan Ramadan. Wah, jangan Gusti. Lebih baik suruh mereka pergi. Duh Gusti Patah, sahut rampok berbadan gemuk, pendek dengan suara memelas. Berilah kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Kami ini orang-orang yang rusak, orang-orang yang sudah bobrok dan hancur. Berilah kami kesempatan untuk menebus dosa-dosa kami. Izinkanlah kami bergabung bersama rombongan Gusti Patah. 2 orang kawanan rampok itu pun menangis terseduh-seduh. Sampai beberapa saat lamanya Raden Patah sendiri tampak ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Sebenarnya aku sudah mengampuni kalian berdua. Aku senang mendengar kalian menyesali perbuatan kalian dan berjanji berbuat baik di masa-masa yang akan datang. Tapi keinginan kalian bergabung bersama rombonganku mana mungkin bisa kululuskan. Jadi Gusti Patah tidak mengizinkan kami ikut serta, tanya rampok tersebut dengan suara terbata-bata. Sebentar, tukas Raden Patah sambil melangkah mendekati Kanjeng Sunan Bonang. Bagaimana menurut pendapat Paman Bonang? 2 hari ini ingin bergabung bersama rombongan kita. Mereka adalah bekas kawanan rampok. Istri Kasan Ngali menitipkan anak-anaknya pada anggota rombongan yang masih terjaga. Setelah itu dengan diantar Empu Janardana alias Abdul Rohim, wanita desa itu mulai menyeberangi sungai. Malam gelap gulita dan arus sungai terasa menyeramkan. Abdul Rohim menggenggam obor. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di seberang. Ki Kasan, panggil istri Kasan Ngali. Sambil celingak-celinguk ke sana kemari, Abdul Rohim mengangkat obornya supaya penglihatan bisa lebih jauh dan lebih jelas. Tapi tak ada siapa-siapa sekitar tempat itu. Terdengar bunyi kerosak di balik rimbunan belukar. Ternyata hanya seekor anjing liar sedang mengejar tikus hutan. Tadi di sini, duduk di sini, kok sekarang tidak ada? Gerutu istri Kasan Ngali sambil terus berusaha menemukan suaminya. Saat itulah terdengar bunyi kambing mengembik. Nah, itu kambingnya. Pasti dia ada di sekitar tempat ini. Kita cari saja, kata Abdul Rohim sambil melangkah. Istri Kasan Ngali dengan susah payah berusaha membuntutinya. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan Kasan Ngali duduk bersandar di bawah pohon Nagasari. Penonton setia Babat Nusantara, itulah lanjutan cerita dari Bondan Kejawan. Nantikan cerita sejarah yang tak kalah menarik di channel Babat Nusantara. Jangan lupa berikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.